1. Makalah ilmiah. Disampaikan oleh Sugeng Priyadi, dosen Poltekkes Kemenkes Semarang. Pendahuluan. A. Latar belakang. Makalah adalah sebuah tulisan resmi yang ditulis secara sistematis dan logis tentang sesuatu pokok bahasan yang akan disampaikan di muka umum. Makalah dapat ditulis dari hasil pengkajian baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga isi atau data yang disampaikan bersifat faktual yang disampaikan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan-kepentingan lain. Sebenarnya di kalangan mahasiswa makalah adalah suatu hal yang tidak asing lagi. Seorang mahasiswa pasti tahu dan pernah membuat sebuah makalah, akan tetapi belum tentu setiap makalah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai dengan kaidah atau tata cara penulisan dalam menulis sebuah makalah. Penulis membuat makalah ini dengan rancangan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari benak penulis, diantaranya 1. Apa pengertian makalah? 2. Adakah karakteristik makalah? 3. Bagaimana susunan atau sistematik penulisan makalah? 4. Apa saja langkah-langkah penulisan makalah? 5. Ada berapa jenis makalah? 6. Apakah ada aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis makalah? C. Tujuan penulisan. Kesalahan dalam membuat makalah sangat sering terjadi atau mungkin terjadi di kalangan mahasiswa, karena mereka tidak paham tentang aturan dalam penulisan makalah yang benar dan baik. Makalah ini bertujuan 1. Sebagai pengetahuan tentang penulisan makalah. 2. Sebagai informasi tentang tata cara dan aturan serta hal-hal yang harus dimengerti tentang bagaimana penulisan makalah yang benar. A. Pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Menurut Parera, makalah adalah sebuah tulisan yang memerlukan studi, pengkajian lebih lanjut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, makalah ilmiah adalah salah satu jenis karangan ilmiah yang ditulis secara sistematis dan logis. Karangan tersebut berisi informasi atau data yang bersifat faktual yang disampaikan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan-kepentingan lain. Informasi yang disampaikan dalam karangan itu benar-benar murni untuk kepentingan informasi keilmuan. Karena itu, dalam menulis makalah ilmiah, penulis harus terbebas dari unsur subjektif yang dapat menjerumuskan penulis pada kesesatan berpikir ilmiah. B. Karakteristik makalah. 1. Makalah dan topik dibahas dan disajikan berdasarkan data di lapangan. 2. Data yang digunakan bersifat empiris dan objektif. 3. Pembahasan dipaparkan secara ilmiah, logis dan sistematis. 4. Dalam pembuatan makalah digunakan metode penulisan yang baik dan benar. C. Sistematika makalah. Sistematika makalah dibagi menjadi dua, yaitu makalah panjang dan makalah pendek. 1. Makalah panjang. A. Bagian awal, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar. Juga ada B. Bagian inti, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, 3.2 saran. C. Bagian akhir, daftar rujukan. 2. Makalah pendek. A. Bagian awal, halaman sampul, daftar tabel dan gambar. B. Bagian inti, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, 3.1 simpulan, 3.2 saran. C. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran. 4. Langkah-langkah penulisan makalah. 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka karangan secara umum. 3. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan fokus masalah. 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi tulisan utuh. 5. Meninjau ulang makalah yang sudah ditulis agar terhindar dari berbagai kesalahan, bahasa, penalaran, pengetikan, dan lain sebagainya. 6.
mendiskusikan makalah yang telah ditulis tersebut. 7. Menyempurnakan makalah dengan memperhatikan berbagai masukan dari hasil diskusi. 5. Jenis makalah. Berdasarkan jenisnya, makalah terdiri dari 3 jenis. 1. Makalah studi. Makalah studi merupakan makalah yang bersumber dari hasil penelitian. Makalah studi disampaikan sebagai tugas akhir siswa, mahasiswa. Panjang makalah ini minimal 15 halaman. Ada 2 macam makalah studi menurut pendekatannya, yaitu makalah yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Makalah studi dengan pendekatan kuantitatif ditulis menurut pendekatan deduktif dan induktif, sedangkan makalah studi dengan pendekatan kualitatif digunakan terutama untuk memahami persoalan sosial dengan membangun gambaran keadaan yang kompleks dan holistik dalam bentuk narasi. Makalah kerja adalah makalah yang disusun untuk dibentangkan dalam suatu seminar atau lokakarya. Makalah kerja menurut pendekatannya terdiri atas makalah kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya dengan makalah studi terletak pada tujuan penulis. Jika dibuat untuk kepentingan studi atau akademik, karya ilmiah tersebut termasuk kategori makalah studi. Jika ditujukan sebagai bahan untuk diskusi dalam suatu forum, karya ilmiah ini dikategorikan sebagai makalah kerja. 3. Makalah kajian, makalah kritis. Makalah kajian. Makalah kritis adalah makalah yang disusun untuk memecahkan masalah yang kontroversial, bukan untuk dibicarakan dalam seminar. Dalam makalah kajian yang ditujukan kepada pembaca umum biasanya digunakan kosakata populer, sedangkan kata-kata yang digunakan oleh kaum terpelajar disebut kata-kata ilmiah. 6. Aturan penulisan makalah. 1. Kutipan. Kutipan dibagi menjadi 2 macam, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan dengan mengambil pendapat, uraian buku, sumber lain penyajiannya menggunakan bahasa sendiri. Sementara itu, kutipan tidak langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya, baik susunan kata maupun tanda bacanya. 2. Penomoran. Penomoran dalam penulisan makalah adalah penomoran bab dan bagian-bagiannya. 7 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis makalah. 1. Judul harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menimbulkan minat baca bagi pembaca. Judul makalah dapat dibuat sebelum, saat, atau sesudah tulisan utuh diselesaikan. 2. Pembahasan makalah harus diuraikan secara lugas, langsung menuju pada persoalan yang diangkat sebagai topik makalah. Logis, masuk akal dan dapat diuji kebenarannya, objektif, apa adanya dan berdasarkan fakta yang ada, cermat, terhindar dari berbagai kesalahan, serta jelas dan padat. 3. Topik yang diangkat hendaknya berupa topik yang dapat didiskusikan lebih lanjut. 4. Ditulis dengan mengikuti format yang berlaku, kertas kuarto, A4 dengan tebal 70 gram atau 80 gram, menggunakan jenis huruf standar, Times New Roman atau sejenisnya. 5. Jika ada tabel atau gambar maka nomor dan judul tabel atau gambar ditempatkan di atas tabel atau gambar tersebut dengan dicetak tebal. 6. Tidak ada halaman yang kosong, kecuali akhir bab. 7. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung, kamus, buku, clipping. 8. Memilih situasi yang mendukung agar makalah dapat terselesaikan tepat waktu. 9. Agar gagasan yang disampaikan dalam makalah dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa yang ringkas, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Kesimpulan, makalah merupakan karya tulis yang ditulis dengan tujuan utama untuk didiskusikan lebih lanjut. Menurut Parera, makalah adalah sebuah tulisan yang memerlukan studi lebih lanjut, baik secara langsung atau tidak langsung. Makalah memiliki karakteristik tersendiri. Penyusunan dan penyajian makalah didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah yang didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan. Masalah dan topik dibahas dan disajikan berdasarkan data di lapangan.
Data yang digunakan tersebut bersifat empiris dan objektif. Selanjutnya, pembahasan dipaparkan secara ilmiah, logis, dan sistematis kepada para pembaca. Sistematika makalah terbagi menjadi dua, yaitu makalah panjang dan makalah pendek. Ini karena Di dalam itu penulisan kita makalah kasih terdapat tahu juga pakai langkah-langkah dalam ChatGPT, penulisan makalah nggak ada dimulai yang dari seperti ini, menentukan topik, sehingga membuat kerangka karangan secara umum, nggak ada, mengumpulkan sehingga terus data-data yang ditaruh digunakan bawahnya untuk gitu. referensi, Nah, mengembangkan kerangka sekarang karangan, di meninjau ulang karangan yang ditulis, mendiskusikan, menyempurnakan makalah dari hasil diskusi. Dan makalah menurut itu nggak jenisnya ada terbagi menjadi pembacanya, tiga, nggak ada keterangan yaitu khususnya di makalah sana. studi, Yang ada makalah kerja, umumnya ada dan aja yang makalah kajian berbeda atau pasti. kritis. Di Karena dalam dulu kan penulisan makal dulu juga nih dulu ya, terdapat dulu hal-hal yang sebelum yang perlu chat itu diperhatikan seperti pembuatan chat itu judul kan dan dibacanya lain-lain. yang jadwal.